Eh, saya ini alhamdulillah memiliki ibu, ya, memiliki ibu yang senantiasa mendoakan habis-habisan. Saya beruntung memiliki bibi juga, bukan cuma satu bibi malah, tapi banyak bibi, kakek dan adiknya ibu, yang juga perempuan-perempuan yang hobinya itu doa gitu. Jadi ustazah, ada ibu-ibu yang emang hobinya doa gitu. Dan saya beruntung juga punya nenek, 3 nenek, Umi Iyo, ya, Guru Mang, Guru Iyo, Guru Mame, itu juga hobinya juga doa. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi perempuan-perempuan di rumah kami itu bangunnya rata-rata jam 2-an. Jam 2-an bangunnya. Ini 2:30 tuh udah di dalam mukenanya gitu. Saya saksi banget itu. Jadi kalau saya pikir ya, kenapa gitu, alhamdulillah gitu ya, kami cucu-cucunya gitu ya, kami anak-anaknya gitu relatif alhamdulillah, soal rezeki mah nggak ada yang susah gitu. Itu resepnya tuh itu, rahasianya tuh itu. Pernah ibu-ibu suatu saat saya jauh sekali sama agama, jauh sekali sama yang namanya tuntunan Allah. Jadi begitu keluar dari rumah kuliah, wah kayak anak panah lepas dari busurnya. Hilang, hidup susah, kemudian masuk penjara. 2 kali pula lagi di penjara. Keluar tahun 98, masuk lagi tahun 99, keluar lagi 99. Terus niatlah jadi orang benar. Niat menjadi anaknya emak. Niat menjadi anaknya ibu. Cucunya nenek begitu. Artinya niat menjadi insya Allah orang yang berguna. Saya minta izin nggak buka masker sama sekali karena saya orang luar. Jangan sampai nanti membawa madorot. Jadi mohon izin, ibu-ibu teriak buka masker juga nggak bakal saya buka. Mohon maaf ini untuk keselamatan, insya Allah. Kalau mau ngelihat muka saya di TV aja. Insya Allah, alhamdulillah. Dan nanti kan juga saya kemari lagi nanti. Setelah suasana COVID juga nanti nggak bakal selamanya kan. COVID insya Allah nggak bakal selamanya. Nanti saya insya Allah akan kemari lagi. Bahkan nanti saya bawa istri, insya Allah. Sebab saya lama-lama di Lingga, istri saya curiga juga ini. Ini ngapa lama-lama di tanah Melayu ini? Kan Melayu identik ya. Perempuannya sopan-sopan, santun-santun, cantik-cantik. Istri saya mikir, alhamdulillah punya suami bisa dipercaya. Ya, insya Allah salam dari istri saya buat ibu-ibu yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan doanya ibu-ibu, istri saya juga bisa menjadi perempuan yang salehah. Pokoknya saya beruntung lah. Punya mertua juga, alhamdulillah lagi. Punya mertua juga, itu yang namanya doa hobi gitu. Kan ada orang yang doa biasa saja ya, tapi ada yang doa tuh abis-abisan gitu. Misal contoh begini, orang baca Yasin sekali, tapi kalau orang tua kami baca Yasin 41 kali gitu loh, kira-kira kayak gitu. Itu disebut abis-abisan tuh begitu. Yang lain sholawat cuman 100 misalkan, tapi orang tua kami sekali sholawat 4444 kali misalnya gitu. Lepas nanti ada yang membid'ahkan lah segala macam, kira-kira begitu Ustaz Salmi. Jadi yang disebut abis-abisan tuh begitu. Yang namanya sholat malam, kalau kita 11 rakaat tuh udah maksimal.
Kalau kita Ustazah Rahayu 11 rakaat tuh udah sama witir. Tapi kalau mereka tuh 20 rakaat deh. Ada lagi satu guru saya ibu-ibu, itu dari umur 17 tahun, kalau sholat malam bacanya Al-Kahfi. Nggak ke Uber itu. Tahu nggak sekarang umurnya berapa? 97 tahun. Dan dia bilang belum lama nih, ada kira-kira sebulan yang lalu ke rumah saya. Profesor Dr. Mansur ya, Surya Negara, itu 97 tahun umurnya. Dan dia bilang, saya bersumpah demi Allah, dari umur 17 tahun tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dan setiap sholat malam bacanya Al-Kahfi. Dan di usia 97 tahun itu, naik tangga yang kira-kira 4 kali 5 kali daripada tangga Masjid Sultan, itu nggak pakai pegangan. Rahasianya itu. Nah, orang-orang tua kami kayak gitu. Umi Iyo, nenek kami, pernah manggil saya ketika saya SMA. Apa dia bilang? Cariin Umi obat gitu. Obat apa, Mi? Obat yang bikin Umi ini susah tidur gitu. Jadi kalau orang modern nyari obat tidur, Umi nyari obat susah tidur. Saya tanya, kok bisa nyari obat susah tidur, yang lain nyari obat tidur? Kata Umi saya apa? Sebel bangunnya kesiangan melulu. Ibu-ibu tahu yang disebut kesiangan melulu itu 3:30. Bercanda. Kalau di Jakarta kan jam 5 tuh subuhnya kira-kira. Ini 3:30 tuh dia bilang kesiangan. Kenapa? Karena kalau pagi itu bacanya macam-macam tuh, 7 surat lah termasuk Ad-Dukhan gitu. Nah, saya mau cerita episode setelah saya keluar dari penjara. Saya niatlah menjadi penghafal Quran. Saya niat jadi penulis. Saya yang tidak lulus S1, saya niat dengan izin Allah saya harus sukses. Saya harus bikin minimal kursusan. Ternyata subhanallah, saya minta waktu sama keluarga, saya minta izin. Kalau kemarin saya nggak pulang karena dicariin polisi, saya nggak pulang karena jadi buronan. Sekarang saya minta izin, saya bilang saya nggak pulang sebelum saya sukses. Singkat cerita, 2003 saya pulang. 2003 saya pulang, Bu, ke rumah. Dari 99. Jadi 99 saya nikah, langsung saya minta lepas. Saya bilang mohon izin saya nggak pulang-pulang. Pokoknya pulang sukses. Ukuran suksesnya gimana saya nggak tahu. Pokoknya saya malu pulang tanpa kesuksesan. 2003 itulah saya pulang ke rumah. Dalam keadaan apa? Saya bawa buku 2 biji yang udah saya tulis, yang sudah diterbitkan dan ada di toko-toko buku Gramedia, Gunung Agung, Wali Songo dan lain sebagainya. Dan saya bawa laptop, isinya 23 buku yang lain yang belum diterbitkan pada tahun itu. Cukup dong untuk membuat saya disebut sukses. Ceritanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim, saya pulang juga membawa 1 lembar surat dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa saya dinyatakan syah menyelenggarakan pendidikan sekolah tinggi ilmu komputer. Jadi saya yang DO, tidak lulus S1, tapi kemudian bisa membangun perguruan tinggi. Dan saat itu saya bukan cuma 1 perguruan tinggi yang saya punya, tapi saat itu Ustadz Salmizi sudah punya 2 perguruan tinggi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Istilahnya udah dikepung gitu. Saya pulang ke rumah dengan nongak. Saya pulang ke rumah dengan dongak. Saya pulang ke rumah sudah tidak lagi dengan rasa malu. Kalau dulu saya malu menghancurkan nama ibu, menghancurkan nama bibi, menghancurkan nama nenek. Saya meluluh lantakan hati mereka, membuat mereka itu kalau disebut nama Yusuf Mansur, mereka langsung tertunduk. Iya, itu anak lagi jadi ujian buat kami. Begitu kalau dulu. 2003 saya pulang tuh, Ustaz. Bawa 2 buku yang udah diterbitkan, bawa 23 naskah buku yang siap terbit,
ya, bawa kemudian surat perguruan tinggi yang saya miliki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu saya masuk rumah, ayah saya lagi baca koran. Ayah saya lagi baca koran. Assalamualaikum gitu. Ayah saya nengok gitu. Waalaikumsalam. Diem dia. Terus ngomong gini, pulang jugaan gitu. Pulang juga sob gitu. Iya ya, alhamdulillah. Saya bersimpuh, saya cium tangan, langsung saya buka buku. Ayah, ini buku yang saya terbitkan. Saya buka laptop juga. Ini daftar 23 buku yang siap terbit. Dan ini surat yang menyatakan saya boleh menyelenggarakan sekolah tinggi ilmu komputer Barat dan Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Ayah saya ngomong begini, ibu-ibu. Alhamdulillah ya, kamu udah sukses. Di pintu nih, belum masuk di pintu. Tahu nggak, kata beliau, apa yang bikin kamu sukses? Ustazah, para ustazah yang dirahmati Allah, ibu-ibu BKMT, ibu-ibu pengajian, majlis taklim. Saya tuh pengen jawab karena saya pantang mundur. Karena saya insya Allah penuh semangat. Saya sholat malam, saya duha, saya pokoknya niat jadi orang benar. Saya juga bismillahirrahmanirrahim, berusaha keras untuk bisa punya karya dan seterusnya. Tapi mulut saya kekunci. Dalam hati saya begini, kayaknya bukan itu deh gitu. Dan saya kekunci mulut, merasa bahwa ayah saya punya jawaban. Jadi pertanyaan itu kayaknya lebih baik tidak usah saya jawab. Bener, ayah saya ngomong begini, yang bikin kamu sukses ibu. Ibu kamu head nggak head di sejadah. Ibu kamu head nggak head di balik mukena. Ibu kamu jam sholat nggak jam sholat, dia doain kamu. Noh, orangnya lagi ada di kamar. Coba aja dicek, pasti lagi doa. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nangis. Saya masuk ke kamar beliau. Ya Allah, ibu saya betul di atas mukenanya, di pakaian mukenanya, di atas sejadahnya. Saya peluk ibu saya dari belakang. Saya bilang, Bu, Yusuf pulang. Ibu saya nengok begini doang. Terus zikir lagi, seperti ngimpi kata dia. Ini ngeliat saya tuh nengok lagi tuh kayak ngimpi gitu. Karena saya hilang mulai dari 97. 97 hilang, 92 saya kuliah, masih pulang. 95 udah mulai nggak kelihatan, 97 hilang. Ditemukan pertama kali saya di penjara tahun 98. Alih-alih orang tua saya itu marah, seneng, ternyata masih hidup. Saya dikeluarin ya dengan bantuan keluarga dan lain sebagainya. Ya. Tapi ternyata masalah saya belum selesai, 99 masuk lagi. Nah 99 itu saya pamit. Terus nggak ketemu lagi 2003. Kebayangkan 97 sampai 2003. Jadi ketika orang tua saya bilang, Bu, saya pulang. Dia cuma ngeliat begini karena ngerasa ngimpi gitu. Dia balik lagi ngaji gitu. Balik ngaji Yasin, zikir. Dia baru sadar kalau saya pulang itu setelah ya ngobrol rame. Apa bener pulang ya gitu. Apa sih yang mau saya sampaikan? Bu, demi Allah, mulut ibu ini lebih hebat dari perbankan. Kalau ada anak pengen beli motor dan dia kredit, bilang sampai jangan. Udah emak doain. Terus ibu doain aja itu anak ibu supaya bisa punya motor, maka dia selamat dari utang leasing. Dia selamat dari utang motor. Anak ibu nih ya belum punya rumah, ibu datengin, ibu sholat di rumah kontrakannya. Di situ ibu angkat tangan, ya Allah, berikan rumah untuk putri saya dan suaminya, insya Allah begitu. Maka Bu, tiap Sabtu ibu ke situ.
Tiap minggu ibu ke situ, atau tiap Kamis malam ibu ke situ. Insya Allah, Bu, dalam setahun aja itu putra ibu bersama mantu ibu atau putri ibu bersama mantu ibu itu sudah punya rumah tanpa perlu dia KPR. Ibu punya anak mantu belum punya cucu, gampang, nggak usah bayi tabung. 200 juta ngapain juga. Ibu lebih hebat dari dokter bayi tabung manapun. Ibu bikin makanan, bagikan kepada anak-anak yatim. Ibu bilang kepada anak-anak yatim, doain Ma Haji supaya Ma Haji bisa punya cucu. Setiap minggu ibu begitu, keajaiban Allah datang. Maka anak ibu, mantu ibu memberikan ibu itu cucu. Kumpulin anak-anak. Siapa yang mau nemenin emak pergi haji? Semua anak ketawa. Emak ngimpi. Kenapa ngimpi? Lama nggak lihat rumah kita rombeng, nggak lihat semua anak emak susah semua. Emak baru datang dari pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Kata Ustadz Yusuf Mansur, mulut emak lebih daripada duit. Emak mulai hari ini mau doain semua anak-anak emak jadi orang kaya semua. Dan bukan cuma bisa mergin haji emak, tapi bisa mergin haji semua emak di kampung ini. Bisa mergin haji semua emak, bahkan di Kabupaten Lingga ini. Buktikan kebenaran omongan ibu. Buktikan kesaktian omongan ibu. Buktikan kemukjizatan omongan ibu yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau seorang ibu sudah berdoa, maka Allah tidak mengabulkan. Mulai dari hari Jumat sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Berapa hari lagi menjelang tanggal 9? Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Bu, doa ibu itulah anak-anak ibu netes nih, teng jadi orang kaya, teng jadi orang kaya, teng jadi orang kaya. Semuanya bareng pengen mergiin haji ibu. Akhirnya ibu nanya, emang berapa jatah buat emak berapa? Ya kami pada pengen mergiin haji, tadinya pengen patungan, tapi kata si abang aja, kata yang nomor 2 aja, kata yang nomor 3 aja. Lah saya juga bilang, ya udah si bungsu aja. Nah, Mak, jadi sekarang kita punya 4 nih dana untuk 4 orang haji. Ya sudah kalau gitu emak ngajak akak, ngajak ibu, ngajaknya bibi ibu masih hidup. Ya sudah terserah emak, berangkat 4 orang. Enggak bercanda tuh, bener. Tanya anak ibu, "Nak, kamu mau kerja di mana? Tunjukkan pabrik di mana kamu mau kerja, kasih tahu emak." Lalu ibu berangkat ke pabrik itu. Bu, di depan pabrik ibu doanya jangan begini, "Ya Allah, mudah-mudahan anak saya bisa diterima di pabrik ini." Jangan. Doanya tanggung. Ibu bisa doa begini, "Ya Allah, hadiahkan pabrik ini untuk anak saya." Lalu tiap minggu ibu berangkat ke pabrik itu, maka dalam tempo 3, 4, 5, 6, 7 tahun itu pabrik benar-benar milik anaknya ibu. Cuman kan ibu-ibu nih jarang ngejajal tajamnya mulut. Serius ini. Terutama ibu-ibu muda. Kalau ibu-ibu yang agak-agak mah insya Allah ya. Tapi kalau ibu muda nih emang jarang. Tapi kalau ibu tua mah, ya ibu-ibu kita gitu Ustaz, kayaknya mah insya Allah kita jadi begini karena ibu. Tapi betul Bu, mulut ibu tuh Allahu Akbar. Luar biasa itu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ada satu ibu tukang es, tinggal di Cianjur Pedalaman. Setiap malam dia baca Ar-Rahman. Dia usapin anaknya dari mulai ubun-ubunnya sampai kaki. Diusapin deh, ujung rambut sampai ujung kaki. 4 anaknya begitu. Ar-Rahman tiap malam diusapin. Belum lama, ya tahun kira-kira 2018-an kemarin, saya ketemu salah seorang anaknya ibu itu di Bandara Soekarno-Hatta, di keberangkatan internasional. Rupanya anak itu, anak kedua si ibu, berangkat ke Turki untuk S3. S3 loh. Anak tukang es. S3 di Turki. S2-nya juga di Turki. S1-nya di UI.
Ketika ketemu saya dikasih tahu sama beliau, Ustadz bener, saya sering lihat Ustadz di TV. Ustadz bener, ini anak-anak saya alhamdulillah tahadus bin nikmah, baik sangka sama Allah, bukan riak katanya, tapi ini merupakan rasa syukur. Anak-anak saya kayaknya mah pinter-pinter karena saya tiap malam bacain Quran dan ngusapin pala sampai kakinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai-sampai dulu ya, saya pengen tuh bikin acara untuk membuat satu negeri ini menjadi negeri yang barokah. Pengen gitu bikin acara dari Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua, seluruh kemudian daerah di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Riau, Kepri, dan lain-lain tempat di Nusantara ini. Ada satu hari semua anak kemudian bersimpuh di kaki sang ibu, lalu kemudian ibu, seluruh ibu di seluruh tanah air mendoakan anak turunannya. Kayaknya mah begitu. Kalau seluruh ibu begitu dan seluruh anak juga begitu, nggak kebayang sama saya. Jadi semua dah, anak yang masih AKBP jadi kombes, yang kombes jadi jenderal, anak-anak yang masih belum kemudian kolonel jadi kolonel, yang udah kolonel kemudian jadi jenderal. Yakin saya, yakin. Yang mana masih lurah jadi camat, yang mana jadi camat jadi bupati, yakin. Yang mana jadi orang blenger jadi preman kemudian jadi ustadz, bisa. Sebagai kisah penutup, kekuatan doa ibu. Ada seorang ibu yang gak pernah masukin anaknya ke pesantren, gak pernah masukin anaknya ke madrasah, gak pernah nyariin guru buat kemudian anaknya, karena sebab kemiskinan akut, kemiskinan yang luar biasa, kemiskinan yang masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu ini punya penjahat, ibu ini punya suami penjahat. Suaminya ini mati ustazah di jalanan, mati di jalanan, meninggalkan satu anak yatim. Tapi emang ibu ini ibu yang solehah, ibu yang gak pengen kemudian anaknya ngikutin jejak sang suami. Alhamdulillah kata dia, suami saya meninggal. Coba kalau gak meninggal, mungkin anak saya lebih kuat ke sang suami atau ke ayahnya. Bukan mensyukuri, tapi kira-kira itu terjadinya seperti itu kejadiannya. Terus hubungannya dengan ibu-ibu gimana? Nih, si ibu mulai dari umur anaknya 4 tahun itulah mengangkat tangan berdoa. Doanya sederhana, ya Allah jadiin anak saya itu ulama, orang besar, orang kaya. 3 doanya. Ayo, ibu-ibu pernah nggak doa begitu buat anaknya? Ya Allah jadikan anak saya ini ulama, orang besar, orang kaya. Dari umur 4 tahun nih anak didoakan. Alhamdulillah ibu-ibu, umur 9 tahun si anak masuk penjara. Kelihatannya doanya nggak dikabul ya. Kelihatannya doanya nggak dikabul. Umur 9 tahun masuk penjara. Penjara anak. Tapi si ibu tetap aja doain. Anak saya jadi ulama, jadi orang besar, jadi orang kaya. Alhamdulillah keluar, kemudian masuk lagi umur 13 tahun. Meningkat nih, kejahatannya meningkat. Si ibu tetap nggak mundur, didoain terus sama si ibu. Ya Allah, pokoknya saya tetap minta anak saya jadi ulama, jadi orang besar, jadi orang kaya. Itu aja doanya. Puncak-puncaknya adalah anaknya masuk lagi umur 19 tahun. 3 kali. Kalau saya 2 kali, jangan lagi hamil. Umur 19 tahun masuk penjara. Nah di penjara yang ketiga inilah anaknya ini satu kamar sel dengan seorang ulama yang kena ujian. Anaknya ini di usia ke-19 di penjara yang ketiga, satu kamar sel dengan seorang ulama hebat yang kena musibah. 2 tahun setengah bersama sang ulama, anak ini kemudian menjelma menjadi seorang calon ulama besar. Di hari kebebasan sang anak, ibunya ikut menjemput seperti hari-hari yang kemarin.
Tapi disambut nih sama kepala lapas. Masuk aja Bu, berjamaah di dalam. Berjamaah di dalam. Saya nih kalau ngajar orang, sekali ngajar suaranya langsung enak. Kenapa? Karena saya guru qiraat. Saya guru qiraat. Saya kalau ngajarin orang satu kali pertemuan langsung enak. Kebayang nggak? Ada orang nggak pernah berubah guru selama 2 tahun setengah, nggak pernah berubah murid 2 tahun setengah. Ya jadilah. Kebayang nggak Ustaz? Dan tidur bareng-bareng 2 tahun setengah. Kayak apa coba? Nah, di hari kebebasan Ustaz Jarayo, Ustaz Salmizi dan semua kawan-kawan yang hadir, si ibu mendengar anaknya itu azan loh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak percaya si ibu kalau yang azan itu anaknya. Tambah nggak percaya, semua orang yang tahu cerita cintanya, semua orang yang tahu cerita lika-likunya, cerita penderitaan sang ibu, dan bagaimana anak ini bercerita bahwa dia adalah orang yang bertobat. Tambah nggak percaya ketika kemudian satu lapas mempersilahkan anak ini memimpin menjadi imam. Tambah nggak percaya lagi tuh si ibu, itu yang imam betulkah anak saya? Dan tambah nggak percaya lagi Bu, sama cerita si anak bahwa dia sudah akan dipungut menjadi mantu oleh sang kiai yang 2 tahun setengah menemani dia menjadi guru. Singkat cerita, ketika kemudian sudah menjadi mantu kiai, dioperlah anak ini ke Madinah untuk mengambil sanad Quran tanpa kuliah di Madinah. Banyak itu program begitu. Jadi cuma ngambil ke syekh-syekh begitu loh. Bayangin ibu, ini saya bilang tadi, kalau ibu masih masukin anak SDIT, masih masukin anak SMPIT, masih masukin anak ke pesantren, ini enggak sama sekali. Ibu kalau orang kaya dikit manggil guru, betul tidak? Untuk mengajar anak-anak tambahan. Ini tidak, cuman doa dan cenderung gagal. 9 tahun masuk penjara, 13 tahun masuk penjara, 19 tahun masuk penjara. Tapi hasilnya apa? Memang doa ibu itu luar biasa. Ayo, siapa yang mau habis-habisan nih doain anak-anaknya? Bismillah. Kalau belum, bismillah udah. Saya alhamdulillah nih. Saya kalau ngeliat istri saya tuh udah kayak orang-orang tua kami. Allah. Luar biasa itu. Yang namanya puasain anak, ngegadangin anak. Istri saya orang kaya loh, orang kaya banget loh. Suaminya orang kaya banget. Ya tapi masih begitu, itu kan sesuatu ya. Muasain anak. Hari gini emak-emak muda, hari gini ibu-ibu muda, anak mau ujian, siapa yang puasa? Ini kebiasaan orang-orang tua zaman dulu. Anak mau ujian, orang tuanya puasa. Kenapa? Ya muasain anak supaya nanti ujian digampangkan oleh Allah, betul tidak? Anak mau ujian ditanya, kapan nang ujiannya? Kapan neng ujiannya? Minggu depan. Mulai dari dapat berita ujian, malam itu tancap gas, sholat malam gak berhenti. Kecuali haid. Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah. Istri saya Siti Maimunah udah mulai seperti orang-orang tua kami, pasang badan, cek. Wah, kalau sudah ngaji Yasin Bu, satu-satu, nggak begini loh. Al-Fatihah buat anak-anak kami, Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah, enggak. Al-Fatihah buat Wirda, jeng. Al-Fatihah buat Kumi, jeng. Al-Fatihah buat Abang Kun, jeng. Al-Fatihah buat Bang Hafiz, jeng. Al-Fatihah buat Aisyah, jeng. Gitu. Ngatamin Quran, nggak pakai begini. Ini saya ngatamin Quran, ya Allah, pahalanya yang kau berikan buat anak keturunan saya. Enggak, satu hataman Wirda, satu hataman Kumi, satu hataman Bang Kun, satu hataman Bang Hafiz, satu hataman Aisyah. Gitu Bu. Makanya saya mah doanya gampang. Doa saya mah sebagai lakinya gampang. Saya berdoanya gini, ya Allah terima amal istri saya, gitu aja udah. Ya Allah kabulkan doa istri saya. Udah begitu aja udah. Kenapa? Nggak ke Uber udah sama saya mah. Udah nggak ke Uber dah. Kalau bungkusin beras nih Bu, nggak begini. Ini beras sedekah buat anak-anak. Enggak. Satu beras anak buat Wirda, satu beras buat Kumi, satu beras begitu. Itu yang disebut abis-abisan Bu.
Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya. Bukan berarti, keluarga Ustadz Yusuf hebat, enggak. Ini cuma cerita aja. Buktinya tadi kan bukan keluarga saya. Yang tukang es bukan keluarga saya. Ibu yang tadi akhirnya anaknya menjadi hafiz ya, menjadi ulama dan punya sanad dengan ulama Madinah, bukan juga keluarga saya. Ada satu lagi tuh, ibu yang luar biasa. Tapi kalau saya ceritain, zaman dulu saya dimarahin sama orang-orang. Apalagi sama beliau dan teman-teman beliau. Ada satu orang ibu yang luar biasa, tapi saya nggak ceritakan di sini. Nanti saya ceritakan sama beliau saya berdua, karena saya nggak siap dimarahin sama ibu-ibu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan barokah. Pokoknya ibu kalau doa habis-habisan, anak bisa jadi apa saja. Anak bisa jadi apa saja. Kalau ibu doa habis-habisan, maka anak bisa jadi siapa saja yang ibu kehendaki, insya Allah. Nggak ada urusan bu sama duit, nggak ada urusan sama harta, nggak ada urusan sama kekuasaan, nggak ada urusan sama kekuatan, nggak ada urusan sama Allah. Bapaknya anak-anak saya mah Pak Ustadz petani, petani juga petani apa ya, petani buruh, nggak punya sawah. Allah Pak Ustadz, suami saya mah cuma nelayan, nelayannya bukan kapal sendiri Pak Ustadz. Nggak ada urusan. Karena urusannya adalah ibu punya Allah. Dan Allah udah bilang sama semua ibu, kalau semua ibu berdoa untuk anaknya, maka doa itu nggak akan ditolak. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita doakan semua ibu kita dan juga semua ayah kita. Ya, nanti kalau saya ceramah di ayah lain lagi Ustaz. Ceritanya tentang ayah nih. Tapi karena ini ceritanya sama ibu-ibu, ya ceritanya ibu-ibu. Ya, karena doa ayah buat anaknya itu kata Nabi seperti doa Nabi buat umatnya. Lebih gila lagi tuh. Jadi jangan salah nih, bapak-bapak sama ibu-ibu lebih mulia mana? Karena Rasulullah sempat bilang begitu loh. Doa bapak buat anaknya itu seperti doa Nabi untuk umatnya. Tapi karena ini ibu-ibu semua, ya udah saya ceramahnya sampai sini saja. Mudah-mudahan barokah. Mari kita baca surat Al-Fatihah untuk semua ibu-ibu di seluruh dunia. Dari yang dulu yang sekarang hingga nanti yang bakal jadi ibu-ibu hingga akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.